Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 8 kita ketemu lagi alhamdulillah di semester genap. Di semester ini kalian akan mempersiapkan kenaikan kelas kalian. Jadi harus lebih fokus, lebih semangat dan lebih giat lagi dalam latihan ya, agar kalian terbiasa dengan mengerjakan soal-soal, khususnya tahun ini kan kalian akan mengikuti ujian AKM. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bernilai manfaat dan membawa keberkahan untuk kalian. Berdoa dimulai. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab yang sebenarnya ini bab kedua karena Ibu mau menggunakan materi esensial dan kalian masih PJJ, jadi tidak semua materi diajarkan di semester 2 ini. Ya, tapi nanti insya Allah kalau ada waktu kita pelajari bab yang lainnya ya. Baiklah, untuk yang bab kedua ini adalah tentang sistem respirasi pada manusia. Respirasi ya. Respirasi ini adalah bab tentang pernafasan. Re di mana artinya adalah bolak-balik, inspira adalah udara, si adalah proses. Jadi proses secara bahasa, proses bolak-baliknya udara. Baiklah, kita cek dulu apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Ada tentang apa itu sistem respirasi dan fungsinya, proses respirasi, organ respirasi, mekanisme kerja respirasi, macam-macam respirasi, udara pernafasan, dan kelainan. Jadi tadi secara bahasa, respirasi itu berasal dari 3 bagian subkata, re, inspira, dan si. Re bolak-balik, inspira adalah udara, si adalah proses. Jadi respirasi itu adalah secara bahasa proses bolak-baliknya udara. Nah, kalau secara istilah, jadi sistem respirasi secara istilah itu adalah di mana proses yang mengatur masuknya oksigen ke dalam tubuh untuk pembentukan energi dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh karena dia bersifat racun ya. Jadi karbon dioksida itu adalah bersifat racun dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Untuk cara mengukurnya itu disebut dengan spirometer. Nah, jadi dari sini kalian bisa tahu ada beberapa kajian dari istilah sistem respirasi. Ibu ulang lagi, coba diperhatikan. Istilah arti dari sistem respirasi adalah pertama adalah proses yang mengatur masuknya oksigen ke dalam tubuh untuk pembentukan energi dan keluarnya karbon dioksida yang bersifat racun dari dalam tubuh. Jadi dari istilah ini, itu dapat dikatakan bahwa sistem respirasi dibagi menjadi 2 macam proses, yaitu di mana dia masuknya oksigen, dan yang kedua adalah keluarnya karbon dioksida. Nah, kemudian selanjutnya secara fungsi, itu berarti juga ada 2. Ya, ada 2 fungsi dari sistem respirasi. Yang pertama adalah respirasi sebagai tempat pembentukan energi, karena bernafas pun juga termasuk pembentukan energi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sistem ekskresi atau sistem pengeluaran ya, tadi mengeluarkan racun. Jadi di sini ada 2 fungsi dan ada 2 proses dari sistem respirasi pada manusia. Oke, nah ini kalian bisa lihat di sini selanjutnya, di mana tadi karena ada 2 macam proses ya, tadi masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Yang masuknya oksigen itu masuk dalam bahasa Inggris in kan. Nah, masuk in, berarti inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya keluar, exit ya kan, berarti exit. Nah, itu adalah ekspirasi. Berarti ekspirasi itu adalah proses keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Untuk yang proses inspirasi kita bahas satu-satu. Tadi adalah inspirasi, in artinya masuk, di mana masuknya oksigen ke dalam tubuh ya untuk pembentukan energi. Di sini ada organnya.
Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Itu udah secara berurut ya. Jadi masuk udara, masuk oksigen itu melalui hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Untuk yang ekspirasi, nah ini dia itu exit keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh karena dia bersifat racun, ya. Dan organnya ini karena keluar, kalau respirasi itu gampang organnya tinggal dibalik aja. Ya, kalau tadi masuknya dari hidung, berarti ini kebalikannya masuknya dari yang terakhir. Ya, dari alveolus. Jadi, kan karbon dioksidanya ada dalam tubuh, tinggal dikeluarkan. Alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, hidung. Nah, inilah organ-organnya. Ya. Ini masuknya melalui hidung. Nah, kemudian di sini ada faring. Faring itu sebenarnya adalah saluran pertemuan dari 5 saluran. 5 saluran itu apa aja? Hidung, telinga, ya, kemudian mulut, kerongkongan. Kerongkongan tuh? Esofagus sama tenggorokan. Ya, trakea. Jadi ada 5 saluran yang ketemu di faring. Ya, makanya kalau misalnya kita lagi pilek, itu pasti nggak enak di seluruhnya. Di telinga juga nggak enak, gitu kan, di mulut juga nggak enak. Karena memang semuanya terhubung di faring. Kemudian ini laring, kemudian ini trakea, kemudian yang bercabang trakea bercabang 2 namanya adalah bronkus. Ibu ganti warnanya. Kemudian yang bercabang banyak adalah bronkiolus. Dan ini yang kayak anggur, itu namanya adalah alveolus. Oke, baik. Mau kita bahas satu-satu ya. Ini penjelasannya ada di sini. Oke, kalau bahas satu-satu, Ibu hanya ngebahas di lihat di sini saja. Di organnya saja. Baik, untuk yang pertama organnya itu adalah hidung. Ya. Di sini ada organ hidung, yang mana organ hidung itu adalah sebagai alat pernafasan yang pertama untuk masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Di hidung pertama kali pada saat udara masuk, nah ini udara akan bisa masuk ke dalam namanya lubang hidung. Ya pasti semua hidung pasti berlubang ya. Nah, kemudian setelah masuk ke lubang hidung, nanti dia akan disaring udaranya, karena udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu nggak serta-merta hanya oksigen saja, tapi juga bersamaan dengan debu-debu, misalnya bau-bauan dan lain-lain. Nah, di sini maka udara itu nanti akan disaring oleh yang namanya bulu hidung. Jadi kalau misal pun kita ngambil nafas sekuat-kuatnya, itu masih tetap aman karena masih ada bulu hidung yang akan memfilter atau menyaring debu-debu. Jadi tidak akan menumpuk di paru-paru. Tapi bukan berarti kita ngirup debu terus-terusan ya, karena memang sekuat apapun kalau misalnya emang kotor, apalagi hidungnya sudah kotor tapi dipaksakan, nah itu pasti bakal masuk juga. Kemudian selain ada bulu hidung, juga ada namanya membran mukosa. Jadi di atasnya hidung kita, ya, di langit-langit hidung itu ada kayak pori-pori yang dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan lendir.
kalau kita dalam kondisi sehat, normal, nah itu lendir yang dihasilkan ya biasa aja, ya dalam kadar yang cukup. Fungsinya adalah untuk lebih melekatnya debu-debu pada saat difilter. Jadi kalau misalnya cuma bulu-bulu halus saja, nah itu nggak cukup. Biar dia lebih nempel, ya. Nah itu adanya lendir. Nanti dia lendir itu kalau misalnya kotoran udah nempel di lendir, nanti jadinya kotoran hidung kan. Ya kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya membran mukosanya lagi terinfeksi, ya atau kita terkena flu, nah maka yang terjadi adalah hidung akan menghasilkan lendir secara berlebihan pada membran mukosa. Jadilah kita flu atau pilek seperti itu. Nanti kalau misalnya dari hidung, barulah kita ke faring. Nah, di faring di sini udah hanya oksigen aja yang masuk ya. Jadi udah ke filter tuh ya, kotorannya. Oh iya, bukan hanya untuk menyaring kotoran ya, tapi juga ada sel-sel epitel. Jadi ada bulu hidung, ada membran mukosa, kemudian ada sel-sel epitel yang terdapat pada sel saraf di langit-langit hidung. Fungsinya adalah untuk mengenali macam-macam jenis bau. Tanpa kita sadarin, ya manusia itu bisa ngerekam sekitar 3.000 sampai 5.000 macam bau. Jadi banyak sekali bau yang kita kenalin tanpa kita harus melihat. Sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ke faring. Di faring ini tadi Ibu sudah bilang dia adalah percabangan dari 5 saluran. Ya, tadi dari hidung, kemudian dari telinga, dari mulut, dari tenggorokan atau trakea, kemudian dari kerongkongan atau esofagus. Nah, uniknya di faring ini ada yang namanya adalah epiglotis. Epiglotis itu adalah sebagai katup penutup pada trakea, ya. Jadi fungsinya kalau misalnya kalian nelan makanan, seharusnya kan lebih mudah masuknya ke dalam trakea kan. Tapi sayangnya trakea itu, kan kalian udah belajar waktu semester 1 kemarin. Trakea ini dia fungsinya adalah untuk untuk bernafas. Kalau misalnya makanan masuk ke dalam trakea, itu nggak sampai 5 menit itu bisa mati kalau misalnya tersedak. Karena nggak ada jalan nafasnya. Ya, makanya ini bagaimana caranya biar kita nggak gampang tersedak. Sedangkan dari makanan masuk ke dalam mulut itu gampang banget masuk ke dalam tenggorokan atau trakea. Maka di sini ada namanya katup penutup atau yang disebutnya dengan epiglotis. Jadi pada saat kalian menelan makanan, epiglotis sudah otomatis akan menutup. Ya. Nah, jadi sehingga makanan itu akan mudah masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Gitu. Makanya kenapa Rasulullah menyunahkan kita kalau misalnya lagi makan jangan berbicara. Karena kalau kita berbicara, kita membutuhkan pita suara. Pita suara itu harus ada udaranya. Nah, berarti epiglotisnya harus kebuka. Kalau misalnya kebuka kamu sambil makan, maka kamu akan tersedak. Nah, jadi kalau lagi makan jangan berbicara ya, biar makanan dengan sempurna masuk ke dalam kerongkongan atau ke dalam esofagus. Nah, selanjutnya habis dari faring yang ada epiglotisnya, kita masuk ke laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan yang dia mengalami penebalan. Ya, dia tebal sekali di situ. Kemudian ada trakeanya tentunya. Nah, trakea ini adalah cincin-cincin yang bertumpuk. Ya, jadi kayak di tenggorokan kita tuh ada kayak gerigi-gerigi gitu ya. Nah, ini tulangnya sih tulang lunak ya. Nah, ini ada trakea, kemudian trakea mengalami percabangan yang disebut dengan bronkus. Jadi bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Kemudian ada bronchiolus yang cabangnya banyak nih. Nah, bronchiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Nah, di setiap ujung-ujung dari bronchiolus itu ada gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Ini yang menjadi tempat pertukaran udara ya antara oksigen dan karbon dioksida. Karena dia banyak sekali mengandung pembuluh darah.
Gampang ya, sampai sini ya. Ya, itulah penjelasan singkat tentang organ respirasi pada manusia ya, organ-organnya. Jadi, pertama cara kinerjanya ya. Kalian oksigen masuk nih ke dalam hidung ya. Kemudian kalau oksigen masuk berarti epiglotisnya kebuka di faring, masuk ke laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, di alveolus ini pembuluh darah yang warna merah ya, yang arteri. Nah, dia itu sudah menunggu ya untuk mengikat oksigen. Nah, oksigen masuklah ya kan. Ini oksigen masuk. Nah, kalau misalnya oksigen udah masuk, diedarkan ke seluruh tubuh, kalian sudah pakai ya. Nah, hasil kalian pakai menjadi energi itu oksigennya itu adalah mengandung zat sisa, yaitu adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya dia kalau udah ada di tubuh, dia akan diangkut semuanya balik lagi ke alveolus. Nah, dari alveolus itu melalui pembuluh darah vena. Nah, nanti vena juga ada di alveolus ini. Nah, nanti venanya keluar lagi lah melepaskan karbon dioksida dari alveolus ke bronchiolus, bronkus, trakea, laring, faring, hidung. Keluarlah karbon dioksida. Ya, atau CO2. Ya, begitulah pembahasan dari proses sistem respirasi pada manusia. Oke, ini sudah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam respirasi, macam-macam pernafasan. Pernafasan itu ada dua macam. Tadi kalau proses tahapannya itu ada dua tadi ya, inspirasi dan ekspirasi. Itu tahapan dari respirasi. Kalau macam-macam respirasi ada dua juga. Tapi ini pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang mana kalau pernafasan dada itu dia menggunakan hidung untuk masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Ini biasanya umumnya dalam kapasitas bernafas normal ya. Nah, di sini pada saat udara masuk, kalian ingat, coba kita praktekkan kalian bernafas ya melalui hidung. Ya, kalian sambil tangan kanan kalian megang ke dada kalian. Nah, kalian rasakan pada saat kalian menghirup udara oksigen masuk. Nah, dada kamu akan terangkat ke atas ya. Nah, itu karena yang terjadi adalah paru-paru membesar, tulang rusuknya terangkat ke atas. Ya. Nah, pada saat kalian hembuskan, paru-parunya mengecil, tulang rusuknya kembali ke bawah, kembali ke tempat semula. Nah, artinya di sini oksigen, karbon dioksida keluar. Jadi umumnya kalau misalnya bahasanya, kalau misalnya ada kontraksi sama relaksasi. Kalau kontraksi itu bekerja, relaksasi itu istirahat. Jadi pada saat kalian menghirup oksigen, nah itu kan tulang rusuknya terangkat ke atas. Itu namanya adalah tulang rusuknya kontraksi. Pada saat kalian hembuskan, tulang rusuknya ke bawah atau mengendur lagi, itu disebut dengan relaksasi. Next, selanjutnya adalah pernafasan perut. Kalau pernafasan perut, dia umumnya melalui mulut, karena dia umumnya kondisi kalian sedang membutuhkan oksigen sebanyak-banyak ya. Biasa dalam keadaan kalian lari atau capek ya. Nah, itu pasti akan membutuhkan oksigen sebanyak-banyaknya, maka umumnya masuknya melalui mulut. Nah, di sini untuk yang terjadi, nah sama kalian sekarang berarti fokusnya ke perut, pegang perut kalian. Pada saat kalian hirup, nah ini perut kalian itu dia akan mengempes ya, mengempes tuh kayak ke atas gitu. Nah itu namanya diafragmanya yang bekerja. Jadi kalau pada pernafasan perut yang bekerja fokusnya adalah diafragma. Diafragma ini adalah pembatas antara rongga dada sama rongga perut ya, isi dada sama isi perut tuh itu ada pembatasnya namanya diafragma. Nah kalau misalnya
kalian sedang bernafas ya, menghirup oksigen melalui mulut, maka diafragma kalian akan kontraksi, akan bekerja seperti ini. Ya, perut kalian kempes. Tapi pada saat kalian relaksasi ya, diafragma kalian akan begini. Mengendur lagi. Ya, atau disebutnya dengan relaksasi. Tuh. Jadi ingat ya, kontraksi, bekerja, relaksasi, istirahat, umumnya artinya seperti itu. Oke, next kita masuk ke udara pernafasan. Di sini udara pernafasan itu dibagi menjadi 6. Ada 7 deh. Ada 7 udara pernafasan. Yang pertama adalah udara pernafasan biasa, yaitu yang kayak gini, kalian nafas biasa. Masuk udara oksigen dan keluar karbon dioksida biasa aja. Itu namanya adalah udara pernafasan biasa atau disebut udara tidal. Ya, yang masuk 500 mili, yang keluar 500 mili, itu biasa aja. Nah, kalau misalnya udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, nah, kamu bisa menghirup sekuat-kuatnya, mau melalui hidung atau melalui mulut, sekuat-kuatnya yang bisa masuk ke dalam paru-paru kalian itu adalah sebesar 1500 mili. Itu adalah udara komplementer, tapi itu hanya udara masuk. Ya, kalian bisa masuk sekuat-kuatnya, menghirup sekuat-kuatnya itu adalah 1500 mili. Sedangkan kalian juga bisa menghembuskan sekuat-kuatnya, ya. Nah, itu sebanyak 1500 mili juga, yang disebut dengan udara suplementer. Nah, setelah kalian, Bu, kalau misalnya kita udah ngeluarin sekuat-kuatnya, berarti paru-paru kita kosong dong, kempes banget. Enggak. Masih ada udara sisa yang disebut dengan udara residu. Itu sebesar 1000 mili yang ada di paru-paru kamu. Jadi tenang aja, udah paru-parunya nggak bakalan kempes tepek ya, tenang aja. Nah, kemudian volume udara pernafasan itu kira-kira adalah sekitar 500 sampai 3500 mili. Nah, kapasitas paru-paru kita ya. Nah, ini adalah total dari semuanya. Berarti tadi udara biasa itu adalah 500. Kemudian udara komplementer yang bisa dihirup sekuat-kuatnya 1500. Udara yang bisa dihembuskan sekuat-kuatnya 1500. Berarti udah berapa? 3500 kan? Ya, terus ditambah udara residu 1000, berarti jadinya kapasitas paru-paru kita adalah sekitar 4500 sampai 5000 mili. Gitu. Oke. Oh iya, tadi sebenarnya yang masuk itu, Bu, berarti kita masuknya hanya oksigen aja, enggak. Kadang ada karbon dioksida yang juga masuk pada saat kita menghirup oksigen. Ya, jadi tergantung kondisi udaranya sih. Nah, di sini kalau umumnya kalau misalnya dalam udara yang biasa masuk ke paru-paru itu ada nitrogen, ada oksigen dan karbon dioksida. Ya. Nanti keluarnya sesuai dengan apa yang dihirup ya. Di sini ada tabelnya ya. Kalau nitrogen kenapa? Masuknya 79 keluarnya 79, berarti kita nggak gunain nitrogen dong. Iya. Manusia memang membutuhkan nitrogen dalam tubuhnya sebagai nutrisi, tapi kita tidak bisa mengelolanya, meskipun kita bisa menghirupnya. Yang bisa mengelola nitrogen, ya itu hanyalah tumbuhan. Jadi kita mendapatkan nutrisi nitrogen itu adalah berasal dari makan sayur-sayuran. Kalau oksigen, masuknya 20, keluarnya 14, kenapa? Karena memang pastinya kita gunakan, ya sudah kita gunakan untuk pembentukan energi. Nah, kemudian karbon dioksida yang masuk 0,03, yang keluar kok malah lebih banyak 5,6. Ya jelas, karena tadi hasil dari penggunaan oksigen untuk menjadi energi, itu menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Jadi udah masuk karbon dioksida, dari dalam tubuh juga ada karbon dioksida lebih banyak lagi jadi hasilnya. Oke, gampang kan? Ya, bab ini gampang sekali. Jangan lupa bagi materi-materi yang menurut kalian penting dicatat ya. Dipelajari ulang, dibaca-baca, kemudian kerjakan latihan-latihannya ya. Ingat, bisa karena terbiasa, bukan karena menghafal. Ya,
Itu moto ibu, karena kalau misalnya kalian menghafal, nah gak fokus dikit kalian lupa, kurang murojaah, kurang mengulang, nah kalian bakal lupa ya. Jadi lebih mudah adalah bisa karena terbiasa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai di part 1 dari sistem respirasi manusia. Kita ketemu lagi di part 2 tentang kelainannya ya, atau pembahasan tentang penyakit-penyakit pada sistem respirasi pada manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.